Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai video ini, saya mau minta maaf terlebih dahulu. Dikarenakan apabila ada suara saya yang kurang jelas di video ini, mohon pengertiannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemrograman berorientasi objek, khususnya pada aplikasi NetBeans. Bisa dilihat seperti pada judul PowerPoint saya yang pertama, yaitu pemrograman berorientasi objek, dan dosen pengampu atau dosen pengajar saya yang mengajarkan mata kuliah ini adalah Ibu Intan Nurfarida. Sebelum saya memulai materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salsabila Atasya Putri Setiawan, NPM saya 19.1.03.02.0051, tingkat 2 atau semester 3, jurusan Teknik Informatika Universitas Nusantara PGRI Kediri. Selanjutnya, kita akan masuk pada materi pemrograman berorientasi objek. Yang akan saya bahas hari ini adalah konsep dasar pemrograman berorientasi objek. Di dalam konsep dasar pemrograman berorientasi objek kali ini, saya akan menjelaskan 5 materi, yaitu materi pertama adalah kelas, materi kedua adalah objek, materi ketiga adalah atribut, materi keempat adalah metode, dan materi yang terakhir adalah encapsulation dan inheritance. Materi pertama pada konsep dasar PBO kali ini adalah kelas. Apa itu kelas? Konsep dan deskripsi dari sesuatu atau sebuah objek. Fungsinya adalah untuk menampung konten atau isi dari sebuah program yang akan dijalankan. Kesimpulannya, kelas adalah rancangan atau prototipe dari sebuah objek dalam pemrograman berorientasi objek. Example for class. Contoh dari kelas, misalnya ada kelas pegawai, kelas mobil, kelas barang elektronik, kelas alat tulis, dan lain sebagainya. Contoh kelas pada Java NetBeans. Publik kelas pegawai, publik kelas manajer, publik kelas barang elektronik, dan publik kelas alat tulis. Contoh icon kelas pada Java NetBeans. Contoh package pada Java NetBeans. Materi kedua pada konsep dasar PBO kali ini adalah objek. Apa itu objek? Objek memiliki sifat independen dan dapat digunakan untuk memanggil metode. Objek dalam pemrograman berorientasi objek adalah kumpulan perangkat lunak yang terdiri dari metode-metode dan variabel yang saling berkaitan. Kesimpulannya, objek merupakan wujud nyata dari prototipe atau rancangan yang disebutkan dalam kelas tadi. Example for object. Contohnya terdapat kelas manager, objeknya bisa dibuat manajernya, manajerku, M, manajer dia, manajer saya, dan lain sebagainya. Bentuk umum untuk membuat objek adalah nama kelas, nama objek, new, nama kelas. Contoh kelas dan objek pada Java. Public class manager, objeknya yaitu manager, M, new manager. Contoh lainnya, duplikat alat tulis, S, new alat tulis. Duplikat barang elektronik, S, new barang elektronik.
Materi ketiga pada konsep dasar PBO kali ini adalah atribut. Apa itu atribut? Atribut atau variabel memiliki jenis atau tipe, nama, dan nilai. Variabel digunakan untuk menyimpan nilai yang nantinya akan digunakan pada program. Kesimpulannya, atribut adalah variabel yang mengitari kelas, dengan nilai datanya bisa ditentukan di dalam objek. Example for attribute. Contoh atribut pada soal kuis. Contoh nama kelas. Public class pegawai, public class manager. Atributnya public string nama, public integer gaji pokok, public string alamat, public string departemen, public string jenis laporan, public integer upah lembur. Contoh lain dari atribut pada Java. Public class barang elektronik, atributnya string nama, integer stok, integer harga satuan, integer total harga, integer harga 1 sampai harga 3. Selanjutnya, materi keempat pada konsep dasar PBO kali ini adalah metode. Metode atau metode merupakan suatu operasi berupa fungsi-fungsi yang dapat dikerjakan oleh suatu objek. Metode merupakan fungsi yang digunakan untuk memanipulasi nilai pada atribut untuk melakukan hal yang dapat dilakukan suatu objek atau behavior, perilaku, kebiasaan. Dalam pemrograman berorientasi objek, metode merupakan kumpulan dari berbagai program yang memiliki nama. Example for method. Di sini terdapat kelas kendaraan dengan atribut merek, kecepatan, jumlah roda, dan tahun produksi, dan juga tipe data sesuai masing-masing atribut. Di sini kita bisa membuat metode dengan cara void print kendaraan atau print nama kelas yang sudah dibuat. Lalu sistem out print merek, kecepatan, jumlah roda, tahun produksi. Dan untuk memanggil metode, kita dapat membuat kelas main utama kendaraan. Pertama kita membuat objek terlebih dahulu, yaitu kendaraan, kendaraanku, new kendaraan. Lalu kita dapat mengisi atribut atau memberi nilai. Contohnya di sini saya memberi nilai yaitu mereknya SSUV Lamborghini Urus, kecepatan 305 km per jam, jumlah roda 4, tahun produksi 2020. Lalu selanjutnya kita dapat memanggil metode dengan cara kendaraanku print kendaraan. Dan kita bisa lihat outputnya seperti ini. Merek SSUV Lamborghini Urus, kendaraan kecepatan 305 km per jam, jumlah roda 4, tahun produksi 2020. Selanjutnya, materi kelima atau terakhir pada konsep dasar PBO kali ini adalah encapsulation. Apa itu encapsulation? Encapsulation atau enkapsulasi merupakan proses pembungkusan dari suatu kelas atau biasa disebut information hiding. Information hiding adalah menyembunyikan atribut dan metode suatu objek dari objek lain. Kesimpulannya, encapsulation adalah menyembunyikan atribut suatu objek dari objek lain. Atribut maupun metode disembunyikan dengan cara memberikan modifier private. Example for encapsulation. Di sini terdapat kelas persegi panjang. Bisa dilihat. Dan juga terdapat encapsulation di sini.
Pada atribut panjang, lebar, dan tinggi, terdapat encapsulation atau modifier private dalam kelas ini. Selanjutnya, dalam encapsulation juga terdapat metode setter dan getter. Metode setter adalah metode yang memberi nilai pada atribut. Sini kita bisa lihat. Sedangkan metode getter adalah metode yang mengambil atau memanggil nilai atribut tersebut. Selanjutnya terdapat main kelas persegi panjang dengan panjang 10 dan lebar 20. Lalu outputnya bisa kita lihat panjang 10 sesuai yang kita memberi nilai, lebar 20 dan juga luas 200. Selanjutnya materi kelima yang terakhir yaitu inheritance. Apa itu inheritance? Inheritance merupakan proses pewarisan data dan metode dari sebuah kelas yang telah ada kepada suatu kelas baru. Kelas yang mewariskan disebut dengan superclass atau parent class atau base class, sedangkan kelas yang mewarisi atau kelas baru disebut dengan subclass atau child class. Dalam Java, untuk menerapkan inheritance, gunakan statement extend. Format penulisannya bisa dilihat, kelas nama superclass itu termasuk body class atau tubuh kelas, selanjutnya nama subclass, extend nama superclass. Example for inheritance. Di sini terdapat kelas gerak dan juga kelas vertikal. Terdapat dua kelas gerak adalah superclass atau kelas induk, sedangkan kelas vertikal adalah subclass atau kelas anak. Dan terdapat inheritance, bisa dilihat kelas vertikal, kelas vertikal extend gerak atau kelas vertikal extend kelas gerak. Ini adalah inheritance-nya. Coding programnya sama, juga terdapat setter dan getter seperti pada encapsulation. Lalu terdapat main class atau kelas utama yang digunakan untuk memanggil kedua kelas tadi. Dan outputnya di sini bisa dilihat seperti ini. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang soal kuis yang sudah saya kerjakan. Di soal kuis ini saya menggunakan konsep inheritance. Terdapat 3 kelas, yaitu kelas induk atau superclass, kelas pegawai, kelas anak, subclass atau kelas manager, dan juga kelas main utama, kelas utama program. Di sini pada kelas pegawai terdapat atribut nama, gaji pokok, dan alamat. Dengan tipe datanya string nama, integer gaji pokok, string alamat. Kemudian di sini saya membuat konstruktor. Dis nama, gaji pokok, dis alamat, alamat. Kemudian di sini saya memanggil konstruktor tersebut. Itu nama, gaji pokok, dan alamat. Lalu pada kelas kedua, kelas anak, terdapat konsep inheritance yaitu manager extend pegawai atau kelas manager extend kelas pegawai. Atributnya departemen, jenis laporan, dan upah lembur. Di sini saya juga buat konstruktornya yaitu dis departemen, dis upah lembur, dis jenis laporan. Lalu di sini saya memanggil metode milik superkelasnya. Bisa diketahui bahwa contoh untuk memanggil metode milik superkelasnya atau kelas induknya yaitu super, nama metodenya, dan parameter. Di sini saya memanggil super, saya memanggil info pegawai pada kelas induk, super info pegawai, dan parameter. Lalu untuk menghitung total gaji, saya menggunakan rumus gaji pokok
ditambah upah lembur dikali 15. 15 ini termasuk banyaknya hari atau banyaknya hari di mana pegawai tersebut melakukan lembur. Lalu selanjutnya di kelas main utama terdapat objek yaitu manager M new manager, kemudian mengisi atribut atau memberi nilai. Isinya nama, saya mengisinya nama Sarah, alamat Jalan Vinolia, Malang, gaji pokok 1.700.000, Departemen Keuangan, jenis laporan keuangan, dan upah lemburnya 20.000 per hari. Lalu selanjutnya dapat dilihat outputnya seperti ini. Nama Sarah, gaji pokok 1.700.000, alamat Jalan Vinolia, Malang, Departemen Keuangan, jenis laporan keuangan, upah lemburnya 20.000 dan total gajinya 2 juta. Total gaji adalah gaji pokok ditambah upah lembur, yang upah lemburnya telah dikalikan berapa banyak pegawai tersebut atau manajer tersebut telah melakukan kerja lembur. Terima kasih, cukup sekian penjelasan konsep dasar pemrograman berorientasi objek dari saya. Saya mohon maaf apabila suara saya terdengar kurang jelas dan mungkin ada penjelasan saya yang kurang benar. Saya mohon maaf dan mohon pengertiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.